Setelah mengalahkan Raja Piccolo dalam pertarungan, Goku pingsan dan dibawa ke Menara Korin oleh Yajirobe untuk pemulihan. Ketika ia tiba, Master Korin memberi Goku kacang senju, membuat ia sembuh dengan cepat. Kemenangan atas Raja Piccolo ada harganya. Sejak Shenron dilenyapkan, tidak ada seorang pun yang terbunuh dapat dihidupkan kembali. Parahnya lagi, mereka yang dibunuh oleh Raja Piccolo tidak pergi ke akhirat, melainkan terjebak dalam dunia kehampaan. Master Korin punya jawaban untuk mengatasi masalah ini dan memberitahu Goku bahwa kami sama yang tinggal di langit di atas Menara Korin adalah pencipta bola naga dan merupakan satu-satunya yang dapat mengembalikan Shenron. Goku bertanya, bagaimana ia bisa naik ke sana? Master Korin menjawab bahwa tongkat Goku, Nyoibo, dulunya dirancang untuk memanjang dari puncak Menara Korin hingga ke tempat Kami-sama atau Sang Dewa Bumi. Goku dengan cepat kembali ke lokasi pertarungannya dengan Raja Piccolo dan karena tidak menemukan tongkatnya di sana, Goku kemudian pergi ke Peramal Baba yang memberitahunya bahwa Nyoibo ada di rumah Muten Roshi. Setelah bertemu kembali dengan sahabat-sahabatnya, Goku mengambil Nyoibo dan segera kembali ke Menara Korin. Master Korin menunjukkan kepada Goku di mana harus meletakkan tongkatnya dan memberinya bel kecil untuk menunjukkan bahwa dialah yang terpilih yang dikirim oleh Master Korin. Goku kemudian mulai memanjangkan tongkatnya hingga ke tempat Kami-sama. Tiangnya menjulur ke atas dan Goku berulang kali harus tersambar oleh petir. Goku dengan cepat naik ke puncak dan bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Popo, sang pelayan Kami-sama. Setelah melihat belnya, Mr. Popo memberitahu Goku bahwa ia memenuhi syarat untuk diuji dan harus mengalahkan Mr. Popo dalam pertarungan. Goku dengan sangat sombong memulai pertarungan, percaya bahwa ia jauh di atas Mr. Popo. Tetapi segera terlihat bahwa Mr. Popo jauh lebih kuat dari apa yang terlihat. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Goku, ia tidak bisa menyentuh Mr. Popo. Aria, kita. 弱い弱い。オラが弱いだっているなよ。カメハメハを食っちまうなんて。オラのパンチだ。だと言ったはずだ。こいつめっちゃくちゃ強い。 Meskipun Goku tampaknya gagal dalam ujian tersebut, Goku meminta untuk tetap tinggal dan melatih dirinya untuk mencoba kembali. Mr. Popo setuju dan mulai memberinya pelajaran tentang cara mengendalikan gerakan, kecepatan, dan merasakan tindakan lawannya. Goku bersumpah untuk melakukan apapun agar semua orang bisa selamat dari dunia kehampaan. Hingga Kami-sama menyela dan mengatakan bahwa ia ingin menemui Goku. Saat Kami-sama muncul, Goku salah mengira ia sebagai Raja Piccolo dan dengan marah menyerangnya. Namun Goku harus terpental hanya dengan jentikan jari. Kami-sama memberitahu Goku bahwa ia dan Raja Piccolo dulunya adalah satu kesatuan. Tetapi Kami-sama membagi dirinya menjadi dua untuk menghilangkan kejahatan di dalam dirinya. Setelah mendapatkan jabatan sebagai penjaga bumi, sifat jahat dari Kami-sama atau yang lebih kita kenal Raja Piccolo justru membuat kehancuran di muka bumi. Kami-sama sangat menyesali apa yang telah terjadi dan sebagai imbalan atas usaha gagah berani Goku mengalahkan Raja Piccolo, Kami-sama setuju untuk menciptakan kembali Shenron agar teman-teman Goku dapat dibangkitkan. Namun dengan satu syarat, Goku harus tetap berada di tempat Kami-sama selama 3 tahun untuk berlatih dan siap menghadapi keturunan Raja Piccolo. Sementara itu, di rumah Kame, Bulma dan yang lainnya menyadari bahwa bola naga kembali aktif dan dengan cepat memanggil Shenron. Kelompok tersebut menyampaikan keinginan mereka meskipun Bulma dan Olong awalnya
awalnya ingin menghidupkan kembali Krillin, Muten Roshi, dan Chotsu, namun Yamcha dengan cepat meminta agar Shenron menghidupkan kembali semua orang yang tak bersalah yang dibunuh oleh Raja Piccolo dan anak buahnya. Krillin, Muten Roshi, Chotsu, dan semua korban Raja Piccolo pun hidup kembali. Setelah mendengar semua hal yang terjadi dari Tien, Muten Roshi sangat kagum dengan Goku yang dapat mengalahkan Raja Piccolo. Semua orang bahkan dibuat makin takjub ketika mendengar Goku sedang dilatih oleh Kami-sama. Tien, Yamcha, dan Krillin pun menjadi bersemangat berlatih guna mengikuti turnamen bela diri dunia 3 tahun lagi. 3 tahun telah berlalu. Goku yang kini berusia 18 tahun tanpa sengaja bertemu dengan teman-temannya di turnamen. Meskipun pada awalnya mereka tidak mengenalinya, Goku kemudian melepas sorban yang ia kenakan untuk memperlihatkan gaya rambut khasnya. Semua orang kagum dengan perubahan Goku. Mereka senang karena dapat bertemu kembali dengan Goku setelah 3 tahun lamanya. Ketika waktu pendaftaran hanya tinggal beberapa detik lagi, Krillin, Tien, Yamcha, dan Chotsu tiba tepat pada waktunya. Krillin secara emosional berterima kasih kepada Goku atas apa yang ia lakukan untuknya. Ketika kelompok tersebut menyadari bahwa ekor Goku hilang, Goku mengatakan bahwa Kami-sama telah menghilangkannya secara permanen. Goku tiba-tiba merasakan energi yang besar, dan akhirnya ia bertatapan dengan keturunan atau reinkarnasi dari Raja Piccolo yang bernama Piccolo Junior. Tien merasakan energi yang sama dan menanyakan apa yang berdiri di hadapannya adalah keturunan dari Raja Piccolo. Goku mengiyakannya dan meminta Tien untuk merahasiakannya dari Yamcha dan Krillin, karena mungkin akan membuat kepanikan massal andai semua orang mengetahui jika keturunan dari Raja Piccolo masih hidup. Goku kemudian disapa seorang wanita muda misterius yang marah karena Goku tidak mengenalinya. Setelah Chotsu memanipulasi angka undian agar Goku, teman-temannya, dan Piccolo Junior tidak bertemu satu sama lain, babak penyisihan pertama pun dimulai. Pertandingan pertama adalah pertandingan ulang antara Goku dan Capao. Meski Goku tidak memasang kuda-kuda dan terlihat banyak celah, intuisi Capao mengatakan jika Goku sangatlah kuat. Benar saja, Capao harus kalah hanya dengan satu serangan yang ringan. Yamcha, Krillin, dan Tien Shihan dengan mudah melewati pertarungan mereka, tetapi Chotsu secara brutal dikalahkan oleh Tao Pai Pai yang sekarang menjadi cyborg. Tao Pai Pai berniat membalaskan dendamnya pada Goku karena hampir membunuhnya dan Tien karena mengkhianati ajarannya. Wanita muda misterius berhasil mencapai final, serta Shen, seorang pria berpenampilan kutu buku yang secara tidak sengaja mengalahkan Yajirobe yang menyamar. Anda kono sama. ほーほーはじめいやしまったあいた G70 番出場決定くそー、みっともね。 Kini, semua petarung yang lolos dari babak penyisihan pun bersiap untuk saling berhadapan satu sama lain. Pertandingan pertama dimulai dengan Tien yang akan berhadapan dengan Tao Pai Pai. Tao Pai Pai memulai pertarungan dengan keyakinan bahwa ia akan segera mengalahkan Tien, tetapi malah mendapati dirinya kalah jauh dari segi kekuatan dan kecepatan. Karena putus asa, Tao Pai Pai melanggar peraturan turnamen dengan melepaskan salah satu tangan robotnya dan mengeluarkan pisau. Sebelum Tien sempat bereaksi, Tao Pai Pai dengan cepat berhasil mengiris dadanya. Penyiar turnamen dunia segera mengumumkan bahwa Tao Pai Pai didiskualifikasi. Tapi Tao Pai Pai tidak peduli, ia menjatuhkan tangannya yang lain. Tao Pai Pai memperlihatkan sebuah meriam yang kemudian ia gunakan untuk menembakkan Super Dodonpa ke arah Tien. Tien dengan mudah membatalkan serangan tersebut dan dengan cepat menjatuhkan Tao Pai Pai hanya dengan satu pukulan.
Setelah dinobatkan sebagai pemenang, Tien membawa Tao Pai Pai yang tidak sadarkan diri ke tepi stadion dan menjatuhkannya di hadapan Master Shen, guru lamanya. Tien menyuruh Master Shen pergi membawa Tao Pai Pai dan mengancamnya untuk jangan pernah mengganggu ia dan Chiotsu lagi. Master Shen pergi dengan rasa malu dan bersumpah akan membalas dendam pada Tien suatu hari nanti. Pertandingan berikutnya, Goku akan melawan wanita misterius. Wanita misterius menyerang Goku dengan penuh semangat. 堂々と予選を勝ち抜いた匿名希望分けあって本名を明かせないそうなのでこう呼ぶ ほら絶対におめえのこと許さねえ。ほらおめえに会ったことあるか。何もかも忘れちまってるから。何を約束って。 Ia menanyakan apakah Goku sudah ingat siapa dirinya. Ketika Goku mengatakan bahwa ia masih belum mengingatnya, wanita misterius tersebut mengatakan bahwa Goku sudah berjanji untuk menikahinya dan menjadikan ia sebagai istrinya. Goku segera meminta Krillin untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan istri dan menikah. Krillin dan Yamcha memberitahu Goku bahwa artinya Goku harus hidup bersama wanita tersebut. Wanita misterius kemudian mengatakan bahwa jika Goku bisa mengalahkannya, ia akan memberitahukan namanya. Goku dengan tenang menciptakan gelombang kejut tak terlihat yang membuat wanita itu keluar dari arena. Wanita misterius merasa senang karena ia memilih seorang pejuang yang kuat untuk dijadikan suami dan mengungkapkan dirinya sebagai Cici yang mengejutkan Goku dan yang lainnya. Sambil mengingat janjinya, Goku mengungkapkan kebenaran di balik janjinya. Goku mengira jika arti dari pernikahan adalah nama jenis makanan yang membuat Cici sempat putus asa. Meskipun demikian, bagi Goku sebuah janji tetaplah sebuah janji dan ia kemudian melamar Cici di depan semua orang, membuat Cici sangat bahagia. Keduanya kemudian berjalan keluar arena, disemangati oleh penonton dan diberi ucapan selamat oleh penyiar. Meskipun Goku terlihat tidak nyaman dengan perilaku Cici yang terus menempel padanya, Piccolo yang mengamati dari pinggir arena menyadari bahwa teknik yang digunakan Goku mengingatkan ia pada teknik yang digunakan oleh Raja Piccolo sebelumnya. Pertandingan berikutnya, Krillin akan berhadapan dengan Piccolo. Krillin memulai pertarungan dengan cepat sampai Piccolo menendang Krillin keluar dari arena. Beruntung, Krillin menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir pelatihannya, ia telah belajar cara terbang. So. Melihat ketahanan dan teknik Krillin, Piccolo memutuskan untuk bertarung dengan serius, membuat Krillin terluka parah dan menyerah. Piccolo pun keluar sebagai pemenang. 何を見せるってんだ。しぶといやつね。バカな。参った。ものすごい試合を見せてくれました。
Melihat Krillin yang ia anggap lemah dapat memberikan perlawanan, Piccolo memiliki firasat buruk jika ia akan dibuat kesulitan untuk menguasai dunia. Yamcha memasuki arena dengan sangat percaya diri karena penampilan Shen di babak penyisihan nampak seperti orang lemah. Meski Yajirobe mengungkapkan jika ada sesuatu yang aneh dengan Shen, Goku yang turut memperhatikan Shen pun merasakan ada suatu energi yang luar biasa pada diri Shen. Yamcha mengizinkan Shen untuk menyerang terlebih dahulu dan dengan mudah menghindari tebasan kikuk tersebut. Namun meski demikian, tampak secara tidak sengaja Shen berhasil menendang Yamcha. Berpikir bahwa itu hanyalah serangan keberuntungan, Yamcha mempersiapkan serangannya. Tetapi Yamcha harus kembali merasakan malu ketika secara tidak sengaja kepala Shen mengenai kemaluannya. Merasa bingung dengan serangan keberuntungan Shen, Yamcha menyatakan bahwa ia akan bertarung dengan serius. Shen akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Shen mengatakan jika Yamcha sudah membuat kesalahan dengan menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Shen kemudian mengaku kepada Yamcha bahwa ia sebenarnya bukan manusia dan hanya meminjam tubuh orang lain. Yamcha yang kesal karena tak mendaratkan satu pukulan pun segera menggunakan teknik rahasianya yang ia beri nama Sokidan, sebuah bola energi yang dapat ia kendalikan ke sana kemari. Shen yang terkena serangan Sokidan segera bergegas bangkit kembali melakukan pukulan langsung dengan sikunya, menjatuhkan Yamcha dari arena. Sokidan! Pada titik ini, Goku menyadari bahwa Shen sebenarnya adalah Kami-sama yang menyamar untuk mengalahkan Piccolo. Pertandingan semifinal pertama dimulai dengan Goku yang akan berhadapan dengan Tien. Goku dan Tien saling menyerang dengan serangkaian pukulan. Tien sedikit kehabisan nafas, sementara Goku tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tien menunjukkan kecepatan aslinya dan tampak mendominasi pertarungan dengan mendaratkan beberapa pukulan dan menghindari semua serangan Goku. Goku kemudian bertanya kepada Tien apakah ia boleh melepas sebagian pakaiannya. Tien mengiyakan dan terkejut saat mengetahui bahwa pakaian Goku sangat berat. Dengan hilangnya beban, kecepatan Goku sekarang jauh lebih besar daripada Tien.
Tien kemudian menggunakan teknik rahasianya, sebuah teknik untuk membagi dirinya menjadi 4 tubuh yang terpisah. Keempat Tien mengeroyok Goku, namun Goku mengatakan jika teknik Tien memiliki sebuah kelemahan dan sekarang ia akan segera mengalahkan Tien. Setelah Tien berhasil dikalahkan, Goku menjelaskan pada Tien, meskipun jumlahnya bertambah, membelah menjadi 4 tubuh mengurangi 1/4 dari kekuatan dan kecepatan aslinya. Goku pun lanjut ke final. Krillin, Yamcha, dan Muten Roshi dibuat terkejut dengan kekuatan Goku saat ini. Mereka bahkan tidak melihat Goku kelelahan, dan Goku tidak menggunakan Kamehameha sekalipun. Pertandingan semifinal berikutnya, Kami-sama atau Shen akan melawan Piccolo. Sebelum pertandingan, Goku sempat berbicara dengan Kami-sama. Kami-sama mengatakan alasan sesungguhnya mengapa ia sampai menyamar dan mengikuti turnamen bela diri. Kami-sama merasa ragu jika Goku bisa mengalahkan Piccolo, bukan karena Goku lemah, namun karena Goku mengetahui jika Piccolo terbunuh, maka Kami-sama juga akan lenyap. Maka dari itu, Kami-sama yang sadar jika Goku memiliki hati yang baik, merasa tidak yakin jika Goku mampu membuat keputusan untuk melenyapkan Piccolo. Kami-sama memasuki arena dan bersiap menghadapi Piccolo. Kami-sama memulai pertarungan dengan cepat. Ia mengeluarkan berbagai macam tekniknya terhadap Piccolo. Piccolo merasa heran karena manusia yang tampak lemah bisa memberinya perlawanan. Piccolo kemudian dapat membaca pikiran Kami-sama dan mengetahui bahwa Kami-sama sedang meminjam tubuh seorang manusia. Ketika Piccolo mempertanyakan Kami-sama tentang ini, Kami-sama merespon dengan bahasa asing yang hanya dipahami mereka berdua, menyebabkan Piccolo menyimpulkan bahwa Shen sebenarnya adalah Kami-sama yang sedang menyamar. Mengetahui bahwa Kami-sama tidak dapat menyakitinya karena kematian Piccolo akan menjadi kematian Kami-sama, Piccolo sempat tertawa dengan hal tersebut, tetapi segera menjadi takut memikirkan bahwa Kami-sama mungkin akan bunuh diri. Masih berbicara dengan bahasa Namek, Kami-sama meyakinkan Piccolo bahwa ia tidak berniat untuk bunuh diri dan malah akan menunjukkan kartu asnya kepada Piccolo. Setelah meletakkan botol kecil di arena, Kami-sama menggunakan teknik Mafuba dalam upaya untuk menyegel Piccolo. Namun Piccolo ternyata sudah berlatih membalikan teknik Mafuba. Alhasil
Alhasil, Kamisama justru yang tersegel dalam botol kecil tersebut. Sesaat sebelum tersegel, Kamisama meninggalkan tubuh pinjamannya untuk mencegahnya terjebak. Dengan Kamisama terjebak di dalam botol, bapak kacamata itu pun tentu tidak mampu lagi bertarung, dan Piccolo dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pertarungan selesai, Goku meminta Piccolo untuk memberikan botol tersebut, namun Piccolo menelannya. Piccolo mengatakan jika satu-satunya cara untuk mengambilnya sekarang adalah dengan mengalahkan Piccolo. Goku akhirnya menyampaikan semua hal tentang apa yang terjadi kepada teman-temannya, yang membuat mereka semua sangat terkejut. Goku menjelaskan siapa Piccolo Junior, fakta jika Piccolo dan Kamisama sebenarnya satu orang, dan alasan mengapa Kamisama sampai turun ke bumi untuk membantunya. Pertandingan final sekaligus pertarungan yang menentukan nasib bumi pun dimulai. Setelah beberapa serangan awal, Piccolo mencoba menghancurkan arena dan semua penonton dengan serangan yang sangat kuat. Beruntung, Goku berhasil menangkisnya.やっぱしバレた？また服ボロボロになっちまった。そっちだってそうじゃねえか。後ろだ。ダメだ、間に合わねKetika Piccolo mencoba melakukannya lagi, Goku membalas dengan super Kamehameha-nya dan memantulkan serangan Piccolo kembali kepadanya, melukainya dan menghancurkan pakaian termasuk sorbannya. Tanpa sorbannya, para penonton segera mengenalinya sebagai Raja Piccolo dan lari ketakutan. Ini menguntungkan Goku karena ia tidak perlu lagi khawatir orang yang tidak bersalah akan terluka. Selanjutnya, Piccolo menggunakan bentuk raksasanya. Namun dengan gagah berani, Goku tetap menghadapi Piccolo dan berhasil melemparnya.
Piccolo tumbuh lebih besar lagi. Namun sekali lagi, ini menguntungkan Goku karena ia bisa memasuki mulut Piccolo dan menyerangnya dari dalam tubuh. Goku turut mengambil botol tempat Kamisama disimpan dan memerintahkan Tien untuk segera membukanya. Sadar bahwa ukuran tubuhnya yang besar tidak membantunya melawan Goku, Piccolo kembali ke ukuran normalnya. Setelah kembali melakukan pertarungan dengan seimbang, Piccolo menyerang Goku dengan sinar di antenanya, membuat Goku tak bisa menggerakkan tubuhnya. Saat Piccolo akan melayangkan pukulan, ia dihadang oleh Kamisama yang memasuki pertarungan. Goku tentu protes dengan apa yang dilakukan Kamisama. Goku tidak suka bila ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungannya. Setelah berdebat, Kamisama pun setuju dan percaya jika Goku akan mengalahkan Piccolo. Goku kemudian meminta Piccolo untuk memukulnya lagi sebagai balasan atas serangannya yang ditahan oleh Kamisama. Piccolo selanjutnya mencoba sebuah teknik ledakan yang mengikuti lawannya, namun Goku membalikan keadaan dan berhasil mengarahkan sinarnya untuk mengenai Piccolo. Ledakan itu merusak salah satu lengan Piccolo dan ia terpaksa mencabutnya dan menumbuhkan lengan baru. Piccolo yang marah kemudian mengisi daya serangan untuk menciptakan ledakan yang lebih besar. Goku segera menyuruh teman-temannya untuk menjauh dan bersembunyi, sedangkan dirinya akan menahan ledakan tersebut secara langsung. Nante monosuge ki da. 死にたくなかったらこの穴に飛び込め。無理するんじゃねえぞ、ゴク。 Setelah berhasil menahan serangan dari Piccolo, Goku menggunakan kondisi Piccolo yang kelelahan untuk meneratkan serangkaian serangan padanya, dan diakhiri dengan Kamehameha. Ikuzo! Kondo wa ora no ban da! Ketika semua orang berpikir jika Piccolo telah dikalahkan, Piccolo tiba-tiba bangkit dan mengejutkan Goku dengan sinar dari mulutnya, membuat lubang di bahu Goku. Meski serangan Piccolo tidak mengenai bagian vital, penglihatan Goku mulai kabur. Ia terus menahan darah yang terus keluar di bahunya. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti ayahnya dengan menyisakan lengan kanan, Piccolo melumpuhkan kedua kaki dan kedua tangan Goku. Kamisama menyuruh Tien untuk segera membunuhnya, namun Goku yang mendengarnya menyuruh Tien untuk jangan melakukannya karena ia yakin jika dirinya pasti akan menang. Setelah Goku tak mampu bergerak, Piccolo melompat ke udara dan menembakkan serangan energi yang kuat ke arah Goku.
Dengan sombong, Piccolo merayakan kemenangannya atas Goku. Ia menoleh ke teman-teman Goku yang ketakutan. Kemenangannya tidak berlangsung lama karena tanpa diketahui semua orang, Goku telah menguasai cara terbang dan menghindari serangan. Goku kemudian menghantamkan tubuhnya kepada Piccolo, membuat Piccolo pingsan dan terdorong keluar arena. Dengan hanya menyisakan wasit turnamen, Goku pun dinyatakan sebagai pemenang. Setelah Piccolo dikalahkan, Yajirobe mendekat dan memberi Goku kacang senju, menghilangkan lukanya dan mengembalikan ia ke kondisi prima. Goku merayakan kemenangannya sampai ia menyadari bahwa Kami-sama akan menghabisi Piccolo. Goku dengan cepat menghentikan Kami-sama karena ia mengetahui jika Piccolo mati, maka Kami-sama dan bola naga juga akan lenyap. Kami-sama kemudian menyesali jika keberadaan Piccolo adalah kesalahannya, dan oleh karena itu, ia tidak layak lagi hidup, apalagi menjadi dewa bumi. Muten Roshi kemudian angkat bicara. Ia menyatakan bahwa tanpa Kami-sama, bumi mungkin tak bisa damai, dan berkat bola naga yang diciptakan, takdir membuat Goku bertemu dengan teman-temannya, sekaligus menjadikan Goku menjadi seorang petarung yang sangat kuat. Semuanya berawal dari bola naga yang diciptakan Kami-sama. Maka dari itu, Muten Roshi berharap jika Kami-sama tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Ucapan dari Muten Roshi pun diterima baik oleh Kami-sama. Setelah Kami-sama memulihkan seragam Goku yang compang-camping, Goku meminta kacang senju pada Yajirobe. Yang mengejutkan semua orang, kacang senju tersebut ternyata diberikan kepada Piccolo. Goku memberitahu semua orang bahwa ia tidak ingin mempertaruhkan kesehatan Kami-sama dengan meninggalkan Piccolo di ambang kematian. Goku juga mengaku tak ingin kehilangan musuh yang layak dan berharap Piccolo bertambah kuat karena ia akan selalu satu langkah di depan Piccolo. Piccolo berjanji bahwa ia akan kembali suatu hari nanti untuk menghancurkan Goku dan mengambil alih dunia. Chotsu berhasil kembali dari rumah sakit dan dengan gembira bertemu kembali dengan Tien. Kami-sama yang melihat kekuatan dan ketulusan hati Goku menilai jika Goku layak dan menawarkan Goku untuk menggantikannya sebagai dewa bumi. Goku tentu tidak setuju dengan tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa posisi seperti itu akan sangat membosankan baginya. Terlebih menjadi Kami-sama bukanlah petualangan yang ia cari. Sambil mengolok-olok tawaran Kami-sama, Goku memanggil Kinton, meraih Chi-Chi dan terbang meninggalkan semua orang. Goku dan Chi-Chi kemudian menyiapkan pernikahan mereka di istana Gyumao. Namun sebuah api besar muncul menyebabkan istana terbakar hebat. Gyumao menyelamatkan gaun pengantin dan harus terjebak di istana yang terbakar. Goku sempat berhasil menghilangkan kobaran api dengan Kamehameha-nya, namun api tersebut tetap muncul kembali. Hingga Gyumao memberitahu Goku jika kipas Bansho adalah satu-satunya alat yang dapat memadamkan api pada istana. Singkat cerita, setelah berpetualang bersama Chi-Chi, Goku akhirnya mendapatkan kipas Bansho. Ia mengayunkan berkali-kali kipas tersebut, namun api yang mengelilingi istana tak kunjung padam. Peramal Baba tiba-tiba muncul dan mengungkapkan jika kobaran api disebabkan oleh kebocoran tungku 8 penjuru. Peramal Baba memerintahkan Chi-Chi dan Goku pergi ke batas dunia kehidupan dan bertemu dengan sang penjaga tungku yang bernama Anin. Sesampainya di batas dunia kehidupan, selain Anin, ternyata Son Gohan, kakek Goku, adalah penjaga tungku 8 penjuru. Dengan dibantu Anin, Goku mampu memperbaiki kebocoran tungku dan kobaran api pun dapat terhenti. Goku, 早くしないと。5秒、如意棒。ゴク、ありがとう。これでお城の火も消えるだか。幸せに暮らせよ。シティ、ゴク
Akhirnya Goku dan Chi-Chi mengadakan pernikahan mereka yang mengakhiri cerita dari Dragon Ball. Peramal Baba melihat masa depan Goku dan mengedipkan mata. Hal ini mengarah pada peristiwa Raditz yang datang ke bumi 5 tahun kemudian. Setelah menonton video ini, kalian bisa lanjut ke seluruh alur cerita Dragon Ball Z di playlistku ya guys. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.